Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Dikson. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang turunan, tapi lebih spesifiknya adalah subbab tentang menentukan persamaan garis singgung dari kurva, ya. Atau bisa juga hanya mencari gradiennya aja atau kemiringan garisnya aja, bisa menggunakan cara ini. Nah, caranya gimana sih Kak? Kita langsung mulai aja. Belajar tentang fungsi komposisi. Jadi Kak, ini yang kemarin yang kita sudah belajar di video sebelumnya. Gimana cara memotong dengan cara yang lebih mudah. Inverse itu sederhananya adalah fungsi kebalikan atau kebalikan dari ketemu juga. Dia akan berubah. Fungsinya minus 2x plus 1 sama ya. Mencari PGS kurva menggunakan turunan. Nah, caranya sebenarnya begini aja. Kalau seandainya kakak punya kurva, ini koordinat kartesius ya, grafik koordinat. Terus di sini ada apa namanya kurva begini. Nah, begini. Nah, ya kalau kurva begini ini persamaan kuadrat ya pasti ya. Pangkatnya paling tingginya 2. Nah, kalau kamu punya begini ya, terus tiba-tiba ada satu garis yang menyinggung kurva ini. Misalnya garisnya mana ya? Misalnya garisnya di sini. Nah, gitu ya. Dia menyinggung kurva ini di titik ini. Di titik ini. Ini anggap aja titiknya kita buat x1, y1. Nah, misalnya gitu. Ya, ada kurva, terus ada garis yang menyinggung di titik x1, y1. Nah, kalau begini ditanya berapa sih persamaan garis singgungnya? Ditanya ini PGS-nya ya. PGS-nya berapa? Nah, untuk mencari PGS ini, persamaan garis singgung, itu kita punya dua cara ya, Kalau seandainya udah diketahui satu titik begini ya, untuk mencari persamaan garis itu, kalau kamu belajar di SMP dulu menggunakan 2 titik. Ya, jadi kalau udah ada satu titik begini, kamu cari titik lainnya yang masih nempel di garis ini, masih ada pada garis itu. Misalnya titiknya di sini atau di sini atau di sini. Nah, kalau kamu punya minimal 2 titik aja, pasti kamu bisa gambar garisnya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah titik dengan kemiringan garis. Ya, nah, cara kedua itu. Jadi kalau kamu udah dapat satu titik begini, kamu hanya perlu cari kemiringan garisnya. Pasti kamu akan bisa menggambar persamaan garisnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kamu mau pilih mau cara yang mana, ya? Nah, kakak menggunakan cara titik dengan kemiringan garis. Nah, kenapa? Karena ini berhubungan dengan turunan, gitu ya. Jadi sebenarnya turunan itu kamu mencari kemiringan garis. Jadi selama ini kamu belajar banyak tentang turunan, itu sebenarnya kamu cari kemiringan garis atau gradien garisnya. Gitu. Nah, sekarang kakak kasih contoh ya. M itu sebenarnya adalah delta Y per delta X. Nah, inilah M gitu. Nah, makanya kadang delta ini suka disingkat gitu. Jadi D aja ya. M itu DY per DX. Nah, gitu. DY per DX ini apa? DY per DX ini kan turunan terhadap X kan? Atau kita bisa buat jadi F aksen X. Nah, gitu ya. Atau bisa juga jadi Y aksen. Nah, ini turunan semua nih. Nah, ini turunan semua. Jadi kalau kamu mau cari M-nya dari garis ini, ya, mau cari M dari garis ini. Jadi M itu sama dengan apa? Ya ini F aksen X. Turunan pertama dari garis yang ini yang lagi kamu cari ini. Nah, itu adalah gradien garisnya. Kok bisa sih Kak? Nah, kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, kita punya persamaan garis itu begini, fx, ya ini contoh ya. Misalnya kamu punya fx adalah 2x plus 3. Nah, misalnya gitu ya. Kalau fx 2x per 3, gradiennya berapa?
Bingung ya? Gradien, ingat ya? Ini kan punya bentuk umum ya. Bentuk umumnya apa ini? Ini Y sama dengan mx plus c. Ini kan bentuk umumnya, ya kan? Fx ini kan bisa juga dibilang Y kan? Ini juga bisa dibilang Y. Nah, Y sama dengan fx sama dengan ini. Nah, jadi kalau bentuknya begini, gradiennya itu mana? Gradien itu kan yang di samping si x kan? Samping si x mana? Ini kan? M-nya kan, jadi kan? Berarti kalau di persamaan ini, M-nya mana? 2 kan? Nah, 2 ini adalah gradiennya. Nah, jadi 2 ini adalah gradien. Nah, gradiennya. Jadi M-nya itu sama dengan 2, atau kemiringan garisnya adalah 2. Nah, makanya kalau kamu turunkan ini, fungsi ini, ya, kamu turunkan fungsi ini, pasti kamu akan dapat gradiennya, ya. Coba kalau kita turunkan ya. Berarti f aksen x sama dengan turunan dari 2x berapa? 2 kan? Ditambah turunan dari 3 apa? 0 kan? 2 tambah 0 ya 2, jadi ini nggak perlu tulis lagi. Lihat, turunan pertama dari persamaan garis ini, garis linear ini, kamu dapat 2. 2 ini apa sih? 2 ini adalah si M kan? Ya kan? Gradiennya kan? Nah, makanya sebenarnya M itu sama dengan turunan pertamanya dari fungsi linear ini. Ya, nah ini kalau fungsi linear. Kalau seandainya fungsinya bukan linear, pangkatnya 2, 3, dan seterusnya, itu dia punya gambarnya itu bukan lurus begitu. Kalau lurus begini kan kamu udah tahu jelas ya, oh miringnya seperti ini gitu. Tapi kalau seandainya bentuknya kurva begini, nah misalnya gini, nah di sini kemiringan garisnya berapa? Kemiringan dari sini di titik ini berapa? Ini kan? Nah, nanti di titik ini beda lagi kemiringannya gini. Nah, di sini beda lagi kemiringannya. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam apa namanya grafik yang fungsi yang dia pangkatnya 2 ke atas ya, bukan linear ya, bukan fungsi linear, dia punya kemiringannya itu berbeda-beda di tiap titiknya gitu. Jadi di titik ini ya kan, misalnya sumbu x-nya ya, misalnya di x ini dia kemiringannya gitu, di x ini dia kemiringannya lain lagi, di x yang sini kemiringannya lain lagi, di x yang sini nanti kemiringannya lain lagi, ini nanti. Nah, gitu. Jadi di tiap titik ini kemiringannya lain-lain. Nah, makanya kalau kita mau cari kemiringan kurva di titik ini, ya kita turunkan aja ya, fungsi kuadratnya kita turunkan, terus kita masukkan nilai x-nya di situ. Ya, supaya kita tahu kemiringan di titik x yang kita lagi cari itu berapa. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang yang ini kita balik lagi ke soal yang pertama. Nah, kita mau cari persamaan garisnya kan. Jadi caranya adalah kamu tinggal turunkan aja kurvanya ini. Kamu turunkan fungsi kuadratnya, kamu turunkan. Terus habis itu gimana? Habis kamu turunkan, terus kamu substitusikan ini ke kurvanya, x1-nya ke kurvanya. Nah, nanti kamu akan dapat m-nya, kemiringannya ya. Jadi di sini nih, di sini dia bukan m sama dengan fx, tapi m sama dengan x1 ya. Nah, x1 kenapa? Karena di sini titiknya x1 kan. Nah, gitu. Jadi untuk cari kemiringannya, kamu tinggal turunkan fungsi kuadratnya, kurvanya kamu turunkan, terus kamu masukkan x-nya adalah x1 ya, titik ini. Oke, nangkep sampai sini ya. Ya, setelah kamu titik begini, udah kamu dapat kemiringannya. Nah, itulah kalau kamu mau cari gradien garisnya, ya udah tinggal gitu aja. Ya, kamu turunkan terus kamu masukkan x-nya ke situ, ke persamaan yang baru aja kamu turunkan itu. Nah, tapi kalau saya ditanya persamaan garis sebelumnya, ya tadi yang kakak bilang, kamu udah punya satu titik, kamu juga udah punya gradien garis. Nah, caranya gimana? Kalau ada titik, ada gradien garis, kamu gunakan rumus ini. Ini kamu udah pernah belajar di SMP ya. Yang kakak kasih garis dulu. Nah, ini kalau kamu mau cari persamaan garis ya, titik dan gradien. Nah, apa rumusnya? Ini ya, y min y1 ya sama dengan m x min x1. Nah, itu ya. Jadi kamu cari dulu m-nya. Setelah kamu dapat m-nya, baru kamu masukkan titiknya ke situ. Nah, nanti kamu dapat m-nya berapa ya. Kamu udah dapat m-nya sekian, terus baru kamu masukkan di sini. Nah, berarti di sini m-nya adalah turunan pertama dari x1-nya kan. Jadi nanti kamu bisa buat y
min Y1 sama dengan F aksen X1 ya, X min X1. Nah ini nih, nggak kasih kotak. Nah ini dia rumusnya. Oke, nah ya, mungkin masih ada yang bingung. Kak langsung ke contoh soal aja ya. Kalau ke contoh soal pasti kamu akan lebih mengerti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kalau udah siapkan satu contoh soal di sini ya. Soalnya di sini bilang gini, tentukan persamaan garis singgung kurva ya. Kurva ini fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4 ya. Nah dari sini nih kita udah bisa apa ya, melihat, membayangkan atau mengimajinasikan kira-kira gambarnya seperti apa ya. Nah kita lihat aja, ini kan kurvanya adalah x kuadrat ya. Nah jadi kalau kamu buat grafik ini ya, ini kan cuma menggambarkan aja ya, supaya kita bandingkan nanti hasilnya sama atau enggak ya. Atau kalau lagi coba biar kamu ada bayangan sebenarnya apa yang lagi kita cari ini. Nah gitu ya. Tapi nanti kalau di soal-soal kamu nggak perlu buat gambarnya, nggak perlu ya, kamu langsung kerjakan aja. Ini Kak buat gambarnya supaya kamu lebih bisa memvisualisasikan kira-kira gitu. Nah ini ada koordinat ya, grafik di sini ini x, ini y. Di sini fx sama dengan x kuadrat. Jadi kira-kira nanti gambarnya itu akan kayak gitu. Nah kira-kira gitu gambarnya ya. Nah terus di sini dibilang apa? Dia ditanya tentukan persamaan garis kurva ini di titik 2,4 ya. Misalnya ini x-nya 2 di sini, 4 ada di sini misalnya. Nah, dia di sini. Nah, kira-kira dari sini. Ini adalah 2,4. Nah, kira-kira gitu. Ada titik singgung di sini. Berarti persamaan garisnya gimana? Ya kira-kira ya ini nggak pasti juga ya. Kira-kira kemiringannya gitu garis. Nah, gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada kurva, terus ada garis yang menyinggung di titik 2,4. Nah ini nih, yang ditanya ini persamaan garisnya. Persamaan garis ini berarti garis ini. Nah garis ini. Nah, jadi 2 sama 4 ini apa? 2 sama 4 ini adalah si x1, y1 ya. Nah, jadi gimana tadi yang kita udah pelajari di video barusan? Caranya adalah kita turunkan persamaannya kan. Kita cari gradiennya dulu kan. Cara-cari gradiennya kita turunkan, persamaan kurvanya kita turunkan. Jadi kalau fx adalah x kuadrat ya, kita turunkan berarti f aksen x sama dengan 2x. Nah ini turunannya ya. Nah turunannya di apa? Di titik 2,4. Berarti kalau mau cari gradiennya, kita substitusikan nilai x-nya, x1 nya ya. Ini kan jadinya kita ganti ya, ini x-nya bukan x saja tapi x1. Nah jadi f aksen dari 2 ini berarti 2 kali 2 berapa ini? Sama dengan 4 ya. Nah ternyata f aksen 2 itu sama dengan 4. Oh jadi ini apa? Ini adalah si m nya ya. Berarti di sini dia punya m nya itu adalah 4. Nah gitu ya. Jadi kita udah tahu nih sekarang nih, ya gradiennya adalah 4 gradien garisnya. Yaudah kita gunakan rumus yang tadi kita udah catat ya, untuk mencari apa namanya persamaan garis singgung jika diketahui titik dan gradien garis. Apa rumusnya? Jadi y min y1 sama dengan ini f x1, f aksen x1 dikali x min x1. Nah sudah, berarti ini y dikurang y1 nya berapa? Ini y1 4 ya, sama dengan ini f aksen x1 nya berarti ini kan f aksen 2 kan, berarti x1 nya kan 2 ya kan, dikali dengan ini x min x1 nya berapa? 2 ya. Nah, oke ya. Terus gimana? Ya udah, berarti y min 4 sama dengan ini turunan berapa tadi? Nah ini kan m kan, m nya berapa? 4 ya, 4 dikali dengan x minus 2 berapa ini? Kali masuk aja itu, berarti y minus 4 sama dengan 4x minus 8. Udah, ini kita pindah ke sana ya, berarti y sama dengan 4x minus 8 plus 4 ya, berapa ini? Jadi y sama dengan 4x minus 4.
Nah, ini dia persamaan garis singgungnya. Nah, gitu aja. Mudah ya? Gampang ya? Jadi langkah pertama, kamu cari dulu gradiennya dengan cara kamu turunkan persamaan garisnya, ya, persamaan garis kurvanya ini kamu turunkan, terus kamu substitusikan titiknya, tapi hanya si x-nya aja kamu substitusikan untuk cari gradiennya kan, gradien terhadap x-nya. Nah, sudah, kalau udah dapat gradiennya, ya udah, kamu tinggal gunakan rumus untuk mencari persamaan garis jika diketahui titik dan gradien garis. Rumusnya apa? Nah, ini y kurang y1, sebenarnya ini m, tapi karena m adalah turunan pertama dari fungsi ini, ya udah kita langsung ganti f aksen x1 dikali dengan x min x1. Udah, sekian, gitu aja ya. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita kasih contoh satu lagi deh ya. Oke, halo adik-adik. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi ya, soal yang nomor 2 ya. Kalau tadi kita udah belajar yang persamaan garis singgung, ini masih sama persamaan garis singgung, cuman soalnya agak berbeda sedikit ya, tapi pengajarannya gak jauh-jauh beda ya. Nah, di sini soalnya gini, tentukan persamaan garis ya, persamaan garis dari kurva ini y sama dengan 3x kuadrat minus 9x ya, yang tegak lurus dengan garis x plus 3y minus 5 sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini nih kita nggak tahu titiknya itu berapa ya, kita nggak tahu titiknya. Kalau yang tadi kan kita tahu titiknya kan, titik singgungnya di mana kita tahu, tapi kalau di sini enggak, titik singgungnya nggak diketahui. Kita dapat clue-nya adalah garis itu pokoknya dia tegak lurus dengan garis ini ya, dengan garis x plus 3y minus 5 sama dengan 0. Nah, gimana cara kerjanya? Coba ya Kak kasih gambaran dulu ya. Kak kasih gambaran misalnya gini. Nah, ini ada koordinat kartesius ya, ada grafik di sini, terus ini ada kurva. Nah, ini contoh aja ya, kurvanya belum tentu begini, Kak kasih contoh aja. Nah, terus di sini dibilang kita suruh cari persamaan garis kan, jadi nanti ada persamaan garis ini begini. Nah, titik ini kita nggak tahu titiknya berapa, tapi yang kita tahu adalah garis ini dia tegak lurus, jadi ada garis satu lagi yang tegak lurus nih. Nah, gitu, siku berarti ya, garis ini tegak lurus dengan garis yang ini ya, garis ini. Nah, kita nggak tahu nih, ini kita nggak tahu ya, garisnya kita nggak tahu, ini titik ini juga x1, y1 ya. Nah, kita juga nggak tahu titiknya berapa, tapi yang kita tahu ini. Nah, persamaan garis ini adalah x plus 3y minus 5 sama dengan 0. Nah, gitu. Gimana cara carinya kalau begini? Nah, sebenarnya carinya nggak terlalu susah ya, kalau kamu sudah pernah belajar lingkaran ya di matematika peminatan. Jadi kalau seandainya ada garis yang tegak lurus, berarti gradiennya gimana kalau kita mau cari? Kita tinggal cari aja gradien garis yang ini, terus baru kita bisa dapetin gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini kan ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu ini gradiennya berapa. Cara cari gradien dari garis ini adalah kamu rubah bentuknya jadi kayak gini ya, kamu rubah dulu ini bentuknya sampai jadi y sama dengan mx plus c. Nah, kamu rubah dulu ini sampai bentuknya begini. Jadi caranya gimana Kak? Ya udah, pindahin aja ini 5-nya ke sana, x-nya juga pindahin ke sana ya. Jadi Kak buat di sebelah sini ya, buat di sini jadi 3y sama dengan ini x ke sana, 5 ke sana ya. Jadi min x plus 5. Nah, gitu ya. Ini Kak pindahin. Terus habis itu 3-nya juga ikut pindah ke sana. Y sama dengan minus 1/3x plus 5/3. Nah, ini Kak buat begini ya, supaya jadi y sama dengan, nah kan sama bentuknya kan. Kalau udah sama bentuknya, gradiennya yang mana? Gradien itu kan yang ada di samping x kan ya, kan m nya di samping x nih. Berarti gradiennya mana? Nah, itu minus 1/3. Nah, ini adalah m ya, m1 lah kita buat ya, m1 ya, m untuk garis yang tegak lurus ini. Nah, kalau kita mau cari m atau cari gradien yang tegak lurus dengan garis ini, atau kita cari m yang garis ini yang kita lagi cari ini, kita tanya nih. Caranya adalah kita gunakan ini, masih ingat gak? M1 kali M2 sama dengan
minus 1. Nah, ini dia. Ya, ingat ya rumus ini, Kak kotakin kalau kamu lupa. Nah, untuk mencari gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui, ya. Nah, tadi M1-nya berapa? M1-nya ada kita dapat ini adalah minus sepertiga. Berarti di sini minus sepertiga dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, berarti M2-nya berapa? Kamu tinggal pindah ke sana, ya. Jadi ini M2 sama dengan minus 1 ini kan pembagian, pindah jadi perkalian kan? Dikali minus 3. Nah, berapa ini? M2 sama dengan 3. Oh, gradiennya berarti M-nya adalah sepertiga, ya. Berarti di sini nih. Kalau tadi nih hasilnya tadi. Nah, ya. Berarti ini tanda tanya nih, yang tanda tanya. Ini berarti kan ini kan M sama dengan F aksen X kan? X1 ya. Gini. M-nya berapa? 3 ya. Nah, berarti 3 ini sama dengan F aksen X. Ya kan? Benar kan? Ya, ikutin ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita mau cari ini. Udah ada gradiennya, berarti kita harus tahu dong titik ini. Titik X1 dan Y1, ya kan? Kita harus tahu dulu, baru kita bisa dapat persamaan garisnya, ya. Nah, cara cari titik ini gimana? Ya udah kita pakai ini tadi. Ya, nih kita udah dapat tadi. Ya, M-nya itu. Jadi caranya gini. 3 sama dengan F aksen X1 kan? Iya kan? Nah, berarti kalau kita mau cari F aksen X1, caranya gimana? Yaudah kita cari dulu F aksennya, ya. Tapi kan M-nya kita udah tahu kan? Kan ini sama. Berarti F aksennya gimana? Ya, ini kamu turunkan. Nah, ini kamu turunkan. Ya, itu kan dia ini Y atau Fx ya. F aksen X sama dengan 3x kuadrat minus 9x ya. Oh, F aksen Fx ya. Fx adalah ini kan. Berarti kalau kamu mau cari F aksen X, tinggal turunin aja kali ke depan kan, berarti 6x minus 9 ya, gitu ya. Berarti ini nih adalah ini kan, berarti gimana? Ya udah, berarti 3 sama dengan 6x minus 9. X nya X apa? X1. Nah, X1 di sini yang kita lagi cari. Nah, udah, kalau udah dapet begini ya udah, itu tinggal pindah-pindah ruas saja ya. Ini 9-nya Kak pindah ke sana, tapi Kak balik posisinya ya. Jadi 6x1 sama dengan ini pindah ke sana jadi positif ya. 3 plus 9 ya, gitu. Terus ini 6-nya jadi pembagian ya kan, tapi kita jumlah dulu ini. Berarti x1 sama dengan ini kita jumlah dulu. 3 tambah 9 berapa? 12 ya. 12 per 6. Berapa 12 per 6? X1 nya sama dengan 12 per 6 berapa? 2 ya. Oh, 2. X1 nya sama dengan 2. Kalau udah dapat X1 sama dengan 2, berarti kita bisa dapat Y nya nggak? Y1 nya nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita substitusikan aja ke persamaan yang belum diturunkan. Ya, ingat ya, ke persamaan yang belum diturunkan. Jangan ke persamaan yang udah diturunkan, tapi yang belum diturunkan. Nah, yaudah, berarti kita substitusikan aja ke sini. Ya, X1 nya kan udah dapet nih. Nah, jadi langsung aja kita kasih garis di sini. Kita ambil persamaannya itu kan, Y sama dengan 3x kuadrat minus 9x, ya kan? Ini, ya. Kita masukin X1 nya ke sini, nanti kita dapat Y1. Ini berarti Y1 ya. Y1 nya sama dengan, masukin X1 kan, berarti 3 kali 2 kuadrat dikurang 9 kali 2. Nah, gitu ya. Berarti berapa nih? 3 kali 4 dikurang 18. Ya, ini Y1 ya. Y1 sama dengan, dia kali 4 berapa? 12 ya. 12 dikurang 18. Berapa tuh? Minus 6. Nah, Y1 nya minus 6. Berarti X1 Y1 ini titiknya berapa? Adalah 2, minus 6. Nah, gitu. Ya. Makanya tadi Kak bilang ya, ini gambarnya kan Kak buat asal aja. Kalau aslinya nggak mungkin titik 2, minus 6 ada di sini. Pasti harusnya ada di bawah sini. Gitu ya. Tapi ini kan Kak gambar asal aja. Tapi yang penting kamu dapat titiknya. Berarti titik X1 Y1 nya Y1 sama dengan 2, minus 6. Nah, sudah. Kalau kamu udah dapat gradien garisnya, ya, berapa tadi gradien garisnya? 3 ya. Ya, M-nya 3. Terus kamu udah dapat titik
singgungnya 2,-6. Ya udah, kamu tinggal gunakan rumus titik dan gradien itu untuk dapat persamaan garisnya, ya kan? Nah, jadi rumusnya apa tadi? Y minus Y1 sama dengan M-nya, ya, M-nya atau F aksen X1-nya sama kali dengan X minus X1. Nah, sudah. Y minus Y1 berapa? Y1-nya ini kan minus 6 ya. Berarti Y minus 6 sama dengan ini berapa tadi? 3 ya? 3 dikali X minus 2. Oke, ini berapa nih? Jadi Y plus 6 sama dengan dikali masuk 3X minus 6. Nah, ya. Ini pindah ke sana. Jadi minus ya. Jadi Y sama dengan 3X minus 12. Selesai. Nah, gitu aja ya. Inilah persamaan garis singgung kurvanya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, lihat langsung komen aja. Kalau bingung, silakan diulang lagi. Oke, dah.